Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Bapak harap berdoa mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, baik untuk hari ini kita akan membahas bab 4 mengenai menyambut usia balik. Sebelumnya pada minggu kemarin kita belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Oke, Bapak akan menjelaskan dulu capaian pembelajarannya. Ini menyambut usia balik ini masuk pada elemen fikih ya. Ya, di sini akan belajar mengenai apa itu usia balik, bagaimana tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan, bagaimana cara bersucinya apabila telah melalui atau mencapai usia balik, dan apa kewajiban setelah kalian dinyatakan balik. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab 4 ini, diharapkan kalian bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar, dan membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya, coba perhatikan pada gambar ini ya. Lihat, ada fase-fase perubahan manusia ya, dari mulai bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua ya. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian berada di fase mana ya sekarang? Nah, berapa sih umur kalian sekarang? Kelas 4 itu berkisar sekitar 10 ya, 10 tahunan. 10 tahunan berarti lahir tahun 2014. Nah, bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan fisik ya, yang asalnya pendek, tambah tinggi, sekarang tinggi ya, sudah besar, dan mental pun berkembang ya, dari asalnya eh, rewel ya, kalau mau ke sekolah harus diantar masuk ke kelasnya. Apalagi pokoknya penuh drama ya kalau mau sekolah. Tapi sekarang sudah mencapai usia 10 tahun, di kelas 4, kalian sudah mengalami perubahan perkembangan mental ya. Nah, kita akan belajar mengenai tahap-tahap usia balik ya. Baik, marilah kita mulai pembahasan yang pertama. Apa itu balik? Siapa yang tahu? Coba apa itu balik? Nah, balik itu dalam hukum Islam menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari bahasa Arab. Secara bahasa, balik memiliki arti sampai. Maksudnya, telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Ya. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kalian sudah tahu kan, sholat itu baik atau buruk, mencuri itu baik atau buruk, berbohong itu baik atau buruk, sudah tahu. Nah, kalian kalau sudah tahu berarti menurut ilmu fikih itu sudah termasuk ke dalam balik, ya, mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tanda yang pertama yaitu telah sampai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah. Mimpi basah bagi laki-laki dan telah mencapai usia 9 tahun ke atas, 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi atau haid bagi perempuan. Ya. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi di antaranya
Bagi laki-laki, mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Jadi keluarnya cairan dari kemaluan laki-laki ya ketika tidur. Nah, beda ya sama kencing gitu ya. Ini tandanya keluarnya sperma dari alat kelamin laki-laki. Yang kedua tumbuh jakun. Tumbuh jakun ini yang di leher ya, di tenggorokan itu tumbuhnya jakun. Yang ketiga, suara semakin berat, semakin membesar, semakin ngebas gitu ya. Yang keempat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Nah, itu. Sedangkan bagi perempuan, yang pertama mengalami haid atau menstruasi, yang kedua tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu, ketiga payudara mulai membesar, yang keempat suara nyaring, lebih nyaring dari sebelum balik ya. Oh. Nah, ketika kamu mengalami tanda-tanda tersebut ya, maka kamu harus melakukan mandi wajib. Mandi wajib atau mandi besar dalam bahasa Arab disebut al-ghusl adalah menyiram atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan niat dalam hati untuk membersihkan seluruh anggota tubuh, atau pengertian mandi juga menuangkan air ke seluruh tubuh atau badan dengan tata cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tata cara mandi wajib. Yang pertama, mencuci telapak tangan. Ya, yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, tata cara mandi wajib. Yang keempat, mencuci tangan kiri dengan sabun. Yang kelima, wudhu secara sempurna. Dan yang keenam, menuangkan ke seluruh tubuh sampai bersih. Nah, berkaitan dengan balik, kalian juga akan mengenal yang namanya mukallaf. Apa itu mukallaf? Marilah kita simak. Dalam istilah fikih, Islam mengenal mukallaf yaitu orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang istilah mukallaf dianggap memiliki makna yang sama dengan balik. Jadi seseorang yang sudah balik, maka dia sudah menanggung beban-beban seperti dosa, pahala. Kalian akan mendapatkan balasan sesuai apa yang kamu lakukan. Jika kamu sholat, maka kamu akan mendapatkan pahala. Dan jika kamu berdosa, melakukan suatu kejelekan, tidak sholat, tidak puasa, kamu juga akan mendapat dosa. Ketika kamu sudah balik, kamu disebut mukallaf atau taklif, orang yang sudah dikenai hukum. Ya. Nih, apa saja sih kewajiban setelah balik? Yang pertama, sholat fardu, sudah jelas ya, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jangan ketinggalan. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, ya. Jangan salah, berbakti kepada orang tua itu sangat dianjurkan, dan durhaka kepada orang tua sangat dilarang, dan kamu jika melakukan hal tersebut, kamu akan mendapatkan dosa. Yang ketiga, puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Kamu kalau sudah balik, kamu diwajibkan untuk saum Ramadan, ya. Kalau perempuan nanti sudah menstruasi, keluar menstruasi, haid, maka kamu harus mengkodoknya di hari yang lain, di luar bulan Ramadan. Yang keempat, menutup aurat. Nah, terutama perempuan nih, perempuan yang tidak berkerudung. Sekarang kamu sudah balik, kamu harus menutup aurat ya. Apa aurat laki-laki? Aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan itu semua anggota tubuh ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kamu setelah balik kamu harus menutup aurat. Jika tidak, kamu akan berdosa. Yang kelima, menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib ya. Ilal mahdi, minal mahdi, ilal lahdi. Ilal lahdi, minal mahdi gitu ya. Dari sejak kecil sampai tua, sampai meninggal, menuntut ilmu itu diwajibkan dalam agama Islam ya.
Baik anak-anakku yang Bapak cintai, demikian pemaparan tentang menyambut usia balik, mulai dari ciri-ciri, kewajiban setelah balik, mandi wajib, dan lain-lain sudah Bapak jelaskan ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.